Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Divine Guidance Oracle. Kali ini aku mau buat fun reading ya. Biasanya aku bikin kontennya yang cukup serius-serius. Kali ini aku buat fun reading ya. Jadi yang namanya fun reading gak usah diseriusin ya. Dianggap sebagai hiburan semata. Temanya adalah orang yang mendekat pada kamu ya. Orang yang mendekat pada kamu, dia bisa love interest atau cinta baru kamu, bisa siapa aja ya. Mari kita lihat seperti apa dan bagaimana orang yang mendekat ke kamu. Ini yang pertama adalah untuk zodiak Aries ya. Ini lupa zodiaknya. Aku tetap buat per zodiak aja ya. Untuk zodiak Aries, siapa dan bagaimana yang mendekat ke kamu ya. Orang yang mendekat ke Aries. Orang yang mendekat ke Aries. Oke. Oops. Woman holding a coin. Angel of Strength. Goddess of the Moon. Oke, mungkin ada hubungannya dengan Leo ya. Capricorn, adjacent possibility. Oops, oke. Ada first chakra. Dulu ya, first chakra. Archangel Michael. Oke, ini Michael ya. Jadi mungkin bisa aja Aries, Leo, Sagittarius. The broken heart, blossoming abundance. Mungkin dia lagi ngalamin broken heart atau habis broken heart dengan kisah lamanya, kisah cintanya yang sebelumnya ya. Dan dia kayaknya juga orang yang intuitif di sini karena ada moon ya. Beberapa di antara mereka cukup makmur kayaknya. Oke, karena di sini ada adjacent possibility dan coin ya. Ini woman tapi belum tentu ya, ini bisa laki bisa perempuan karena ini bacaan umum ya. Oke. Apalagi orang yang mendekat ke Aries. Oke, strategi ya. Ini mungkin saat ini dia lagi lebih konsentrasi ke pekerjaan gitu ya, ke pekerjaan atau ke sesuatu yang hubungannya sama finansial ya. Karena sebelumnya dia mengalami patah hati dan di sini ada blossoming abundance. Jadi lebih ke sesuatu yang sifatnya materi gitu ya. Kayaknya belum memberikan dia belum memberi ruang untuk hubungan ya. Mari kita lihat lagi ya. Orang yang mendekat ke Aries. Rejuvenation dan Angel of Balance ini adalah first chakra. Oke. Orangnya kayaknya cukup intuitif ya. Cukup seperti mungkin dia belajar meditasi atau belajar spiritual kayak gitu ya. Oke, ini tempatnya sempit. Sepertinya ini orang yang energinya itu energi seorang yang dewasa ya, yang bukan energinya orang yang suka main-main sebenarnya, cukup serius. Dan dia juga cukup rajin kerja gitu ya, kuat, mungkin badannya kuat ya. Apalagi oke, deceit ya.
Victory, Deceit, dan Archangel Gabriel. Mungkin dia mengalami pengkhianatan sebelumnya ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara finansial, kehidupannya cukup makmur ya. Kan ada Victory di sini ya. Dan Blossoming Abundance ya. Nih ya. Kehidupannya cukup makmur, cuman dia kelihatannya mengalami luka batin atau apa ya, semacam patah hati yang sangat itu ya, mengalami penipuan atau pengkhianatan, sehingga dia sepertinya membutuhkan penyembuhan gitu ya saat ini hatinya terluka, dan itu kenapa dia lebih fokusnya kepada pekerjaan ya. Nah, ini juga tentang komunikasi. Oke, kita punya 2 angel. Sebentar ya. Oh, 3 angel. Ada angel of balance. Oke. Ada Michael, ada Gabriel. Gabriel ini adalah Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Kita punya Aries, Capricorn. Oke, itu kira-kira ya. Jadi orangnya nih agak apa ya, di satu sisi dia kayak orang yang kurang bisa mengungkapkan perasaannya gitu ya. Dia seperti orang yang kurang bisa mengungkapkan perasaan, tapi dia orang yang tegas dan bisa menjadi seorang pemimpin gitu ya. Bisa menjadi seorang pemimpin dan tegas. Tantangannya adalah balance. Oke. Kayak apa ya, untuk saat ini dia kayak mungkin bisa aja ini teman kerja kamu atau seseorang yang hubungannya dengan pekerjaan, atau dengan kamu ada hubungannya dengan sesuatu yang hubungannya dengan uang gitu ya, terjalin dengan kamu karena kerjaan atau sesuatu yang hubungannya sama uang. Ada 2 kartu yang terlempar, 3. Ada Door to Romance, yay ya. Jadi ada perasaan stres, sakit hati ya. Mereka juga kayaknya orang yang sedikit perfeksionis di sini. Dia punya standar tinggi gitu. Standarnya cukup tinggi nih, karena ya dia merasa bahwa dianya sendiri punya kualitas yang bagus gitu ya. Oke, kita lihat Michael, dan ini ada hostilities ya. Masih menutup diri. Mungkin kamu udah ngerti orang ini siapa. Oke. Masih menutup diri dan masih enggak mau. Di sini sebenarnya ada door to romance ya. Sebenarnya kesempatan kamu untuk sama dia itu terbuka lebar. Maksudnya dia bisa saja memang jadi pasangan kamu, cuman energinya dia tuh masih enggan di sini, masih ada seperti perlawanan ya, masih ada kayak kayaknya mungkin karena trauma dan takut dikhianati lagi gitu ya. Oke, orang yang mendekat ke Aries seperti apa? Oke. Beberapa di antara mereka larinya ke spiritual, larinya ke mungkin lebih hubungannya dengan Tuhan, dan beberapa di antara mereka sebenarnya malah udah berserah gitu ya, kayaknya udah broken heart banget. Dan walaupun di sini ada adjacent possibilities, artinya sebenarnya pintu itu terbuka, tapi beberapa di antara mereka tuh kayak nggak bisa ngelihat itu gitu. Nggak bisa ngelihat bahwa cinta yang tulus ya, nih cinta yang tulus, cinta yang suci itu ada gitu, kayak gitu ya. Atau mungkin energi ini juga bisa energi kamu juga campur-campur ke sini ya.
Jadi nih kayak rest and rejuvenation, emang kayak butuh healing di sini ya, butuh pembaruan, butuh healing gitu. Dan mungkin mereka ya healingnya lari ke misalnya ke belajar spiritual, belajar meditasi ya, lebih mendekatkan diri pada Tuhan mungkin ya, seperti itu. Oke, apalagi orang yang mendekat padamu, Aries. Oke, kontrak ya, ini Libra ya, dan passion. Oke, kontrak. Oke, ini kalau ini keluar, ini berarti memang sama kamu dia udah ada hubungan past life ya. Udah ada hubungan past life sebelumnya, udah punya semacam ikatan di kehidupan sebelumnya. Jadi sekarang ya ketemu kamu lagi gitu, ketemu sama kamu lagi gitu. Jadi ini bukan apa ya, seperti mengulang aja gitu sebenarnya, mengulang pelajaran yang belum selesai itu apa ya, kontrak yang belum selesai. Jadi kamu ada kontrak jiwa sama dia, kamu ada kontrak jiwa sama dia yang akhirnya saat ini harus diselesaikan gitu. Jadi nggak usah dikejar deh orang ini ya, nanti pada saatnya sebenarnya kamu sama dia akan terbuka jalan, kan ini udah ada door to romance ya. Jadinya sebenarnya udah terbuka, pintu ini udah terbuka. Cuman salah satu, nggak tahu, mungkin dia atau mungkin kamu masih mengelak gitu ya, masih mengelak, masih menolak itu ya, menolak dan pilih menjauh ya, menjauh karena ya luka di masa lalu itu. Sabaran ya. Jadi buat kalian memang butuh kesabaran dan divine timing sebenarnya. Ini nggak perlu apa ya, nggak perlu dikejar, pada saatnya nanti, karena ini sudah terbuka pintunya, dan pintunya di sini banyak loh ya, kesempatan itu untuk sama dia tuh banyak gitu. Dia nggak usah dikejar. Dia dan kamu tuh karena udah terikat kontrak ya, dan mungkin nanti saat kamu dengan dia akan saling menyembuhkan, akan menjadi balance di sini, akan menjadi seimbang itu ya. Walaupun saat ini energinya masih penolakan nih, masih penolakan, mungkin takut ini ya, masih membawa luka di masa lalu. Oke, nah, kita lihat dari Romance Angels. Oke, Romance Angels untuk Aries. Saran untukmu, saran untuk kalian dari Romance Angels. Sebentar aku ulangi ya. Saran dari Romance Angels. Oke. Hai, worth waiting for, betul kan? Jadi hello. Nah, jadi emang divine, aku tadi bilang ya, divine timing ya, ya kan? So sweet ya, sabar, nggak usah dikejar ini. Pada saatnya dia juga akan datang kok, karena udah ya apa ya, tak akan lari. Kalau jodoh itu tak akan lari kemana, ya kan? Oke, nih let go of control issue. Jadi biarkan situasi ini terbuka dengan sendirinya. Iya, apa dan bagaimana dia, kenapa dia masih menjauh, bagaimana kamu, ini nanti situasi ini akan beres dengan sendirinya gitu, kayak gitu. Jadi mengalir aja, mengalir ya, nggak usah dikontrol, nggak usah dikejar-kejar, ngalir aja. Apalagi dari Romance Angels. Oke. Ya. Seseorang dari masa lalumu kembali ke
ya kan, nih kontrak ya. Jadi emang ya ini tuh perjodohan yang melewati bentuk kehidupan gitu, tapi kayaknya nih ini pasti membawa ke apa ya, membawa pelajaran gitu ya. Lihat ya, jadi memang masih ada apa ya, masih ada konflik. Dan tapi karena ini pedang juga, kalau simbol dalam tarot pedang itu elemen udara ya. Gemini, Libra, Aquarius itu adalah tentang komunikasi gitu. Jadi sebenarnya ini pelajarannya adalah juga komunikasi ya, membuka diri ya, membuka diri satu sama lain. Dan ya karena semesta ini kalian akan dipaksa loh oleh semesta nanti ya. Kalau memang masih ada energi penolakan gitu ya, ya biar aja, nanti juga akan mau tidak mau harus mau gitu, kayak begitu kalau ada pelajarannya. Tapi ini bukan lalu selalu happy ending ya. Happy ending itu harus diusahakan ya, karena hubungan ini akan membawa kalian pada suatu pelajaran baru ya. Di sini ada The Temple Path, jadi pelajaran tentang spiritual sebenarnya, tentang menjadikan diri kalian lebih baik lagi gitu ya. Apalagi dari Romance Angels. Oke. Wow, lihat. Sorry teman-teman, aduh, so beautiful ya. Tetapi hubungan ini indah sebenarnya ya, sebenarnya indah, tetapi lika-liku ya, dari luka dan kemudian pencarian diri. Karena di sini tadi ada The Moon, itu lebih pencarian ke diri sendiri. The Moon dan The Temple Path itu masuk ke dalam diri ya, mungkin mencari jawabannya di dalam diri. Jadi ada proses penyembuhan diri juga di situ ya. Akhirnya saling bertemu, tetapi pelajarannya belum selesai di situ loh ya. Itu baru awalnya, di situ baru awal. Jadi ini baru apa ya? Jangan mengira ini akan mulus dan happy apa ya. Pokoknya bahagia selama-lamanya, setelah ketemu lalu berbahagia untuk selama-lamanya, nggak gitu ya. Ini adalah suatu proses dimana ketika kalian bertemu nanti ya, walaupun kalian soulmate, justru ini ada pelajaran yang harus dijalani. Tapi nggak usah khawatir ya teman-teman, semua orang itu mengalami itu ya. Semua pasangan itu akan mengalami ujiannya dan pelajarannya masing-masing. Dinikmati aja, oke? Apalagi dari Romance Angels, apakah masih ada pesan? Ups, lempar. Ambil semua kah atau salah satu? Semua. Make the effort, keep on ya, make the effort ya, usaha. Jadi nggak cuma dikhayal-khayalkan, tapi memang usaha. Tapi juga usaha. Tapi kalau aku ngeliat sih, usaha kamu mungkin adalah kamu tidak perlu mengejar-ngejar ya. Usahanya mungkin bisa dengan doa dan komunikasi ya, karena sepertinya dia orang yang sangat menutup diri ya, atau energinya bisa kemix sama kamu ya. Kamu atau dia adalah orang yang menutup diri, adalah orang yang defensif gitu ya, kayak apa ya, belum pasang badan gitu ya, menutup diri gitu, atau ada perlawanan gitu. Jadi mungkin akan lebih baik effortnya ini adalah dengan ya mendekatkan diri, dengan saling menjadi teman dulu mungkin ya, komunikasi yang baik gitu ya, heart to heart conversation gitu ya, dari hati ke hati. Keep an open mind. Soulmate kamu ya, di sini ada soulmate kamu. Ini mungkin tidak seperti tipe yang kamu harapkan. Oke. Di sini tampak ganteng, tampak gagah ya, atau cantik ya. Di sini ada gambar beberapa wanita. Tapi
jangan berpatokan dari itu ya. Ini mungkin dia dalam bentuk yang tidak kamu duga, atau tidak, sama sekali tidak seperti tipe kamu lah gitu ya. Jadi terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Aku selalu ngomong itu ya, terbuka terhadap berbagai kemungkinan ya, romantic feeling. Jadi kalau nanti ketemu ya karena ada kontrak dan soulmate, bagaimana kamu bisa tahu kalau itu dia? Ada instan perasaan suka, instan jatuh cinta, instan saling tertarik gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu, atau instan benci instan memusuhi, itu bisa saja loh ya. Tapi itu merupakan suatu tanda bahwa kalian punya hubungan di masa lalu gitu, hubungan di past life ya. Oke. Apakah ada lagi ya? Adakah lagi romance angels? Nah, kita lihat apakah ada lagi dari romance angels. Oke. Wow. Baiklah. Semuakah? Express your love ya. Jadi mungkin kalau ini salah satu bersikap defensif atau menutup diri, mungkin yang lain ya entah itu misalnya dia yang defensif atau dia yang menutup diri, mungkin kamunya yang harus sebentar, ternyata nggak fokus ini ya. Oke. Kamunya yang harus mungkin lebih agresif, atau nggak harus ngejar-ngejar juga sih sebenarnya ya, tapi mengekspresikan dengan cara yang elegan gitu ya, ngasih kode-kode ya ngasih kode-kode yang elegan, yang anggun gitu ya. Jangan terlihat kayak ngejar-ngejar gitu, kasih kode-kode halus kalau kamu tuh emang suka sama dia gitu ya. Oh my god nih ya. Stay optimis ya. Stay optimis, positive thinking ya. Ini kenapa tadi ada kartu ini ya, broken heart. Jadi beberapa di antara mereka, atau bahkan mungkin kalian itu mengalami suatu fase pengkhianatan, atau fase merasa sakit hati, dikhianati ya. Jadi itu membuat patah semangat, atau membuat kalian tuh kayak pesimis ya. Ya kan? Tadi aku bilang, apakah benar ada cinta? Apakah cinta yang sejati itu datang kayak gitu ya? Past life relationship, soulmate, tadi ada kontrak, sudah diungkapkan tadi ya. Kamu udah tahu satu sama lain, dan ini hubungan yang melewati ruang dan waktu ya. Jadi ya kalau udah kontrak ya, kalau udah jodoh tak akan kemana. Playfulness ini berarti apa ya, romantis mungkin ya, romantis atau ya, karena di sini tadi ada express your feeling ya. Jadi mungkin dia sebenarnya itu orangnya romantis ya, orang yang romantis, orang yang agak playful gitu ya, bermain-main dikit gitu ya. Tetapi entah kenapa dia di sisi lain juga kayak nggak tidak mau berkomitmen terlalu kuat, atau komitmen yang erat dulu, karena mungkin pengalaman patah hati di masa lalu kayak gitu. Jadi ya kayak kenalnya nggak mau langsung serius gitu. Jadi kamu juga jangan mengejar dia terlalu serius dulu, mungkin dia akan lari nanti ya. Oke. It is safe for you to love ya. Jadi ini tadi kan karena pengalaman dikhianati, patah hati, jadi perlu healing ya. Jadi ada perasaan pesimis mana tadi ya, dan takut jatuh cinta lagi, sehingga dia merasa defensif, dia merasa kayak membentengi diri ya. Energinya bisa ke-mix ya antara kamu dan dia, walaupun aku targetkan ini untuk orang yang mendekat ke kamu ya. Jadi
bukalah hatimu ya. Jadi bukalah hatimu untuk cinta yang baru. Buat teman-teman yang emang lama menunggu jodohnya datang gitu ya, mungkin ya inilah saatnya. Nggak usah dikejar, nggak usah tetap usaha ya. Tetap usaha bukan berarti kamu kan nggak usah dikejar jadi aku diemin aja nggak gitu juga sih. Tetap usahanya, tapi usahanya nggak usah, bukan dengan terlalu agresif, enggak, tetapi mendekatkan diri dengannya mungkin dengan cara yang halus, dengan cara yang elegan gitu ya, mengekspresikan bahwa, menunjukkan bahwa kamu memang tertarik sama dia, kamu memang jatuh cinta sama dia, dan it's okay. Aku rasa itu justru mungkin awal dari kesembuhannya gitu ya, adalah dengan kehadiran kamu ya, itu bisa jadi. Atau justru kamunya juga perlu penyembuhan ya, jadi kayak saling menyembuhkan gitu. Tapi ingat, bukan berarti kalau udah ketemu dan bersatu lalu happy ending atau bahagia untuk selama-lamanya, karena ini baru awal ya. Ini baru sebuah awal dari perjalanan dan masih harus belajar gitu. Kalian masih tetap belajar ya, karena ini ada kontrak, artinya ada pelajaran yang harus diselesaikan ya. Tapi it's okay, enjoy ya, playful, nikmati romansanya, nikmati perasaannya, nikmati keintimannya gitu ya. Kayaknya itu aja buat kalian Aries, semoga ini bermanfaat ya. Nggak usah terlalu serius juga ya, karena ini cuman fun reading. Kalau emang indah dan baik-baik, diaminkan saja. Semoga yang terbaik yang datang pada kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kamu. Bye bye.